Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma la tamna'anna khairan ma indaka bi syarrin ma indana. Allahumma ij'al ma naqumu bihil an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Summa ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bertalabul ilmi, membaca dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam mengkaji, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu tabaraka wa taala. Saat ini kita sampai pada hadis yang ke-16. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ausini. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan ada seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ausini, berikanlah aku wasiat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qal la taghdab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Faraddada miraran. Nabi sallallahu alaihi, kemudian orang ini pun bertanya kembali, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya lagi, qala la taghdab. Jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini ringkas dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitab sahihnya. Maka ini adalah hadis yang ke-16 di mana ada seorang lelaki yang meminta wasiat nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat, memberikan sebuah nasihat, jangan marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengulang-ulang nasihatnya ini kepada orang yang meminta wasiat ini. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah berharga. Yang pertama diantaranya adalah bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang sangat bersemangat kepada kebaikan. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan memanfaatkannya dengan baik untuk memperoleh faedah sebanyak-banyaknya. Sehingga kita akan dapatkan banyak dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu tatkala berjumpa dengan Nabi suka mengatakan ausini, berikanlah aku wasiat. Kadang mengatakan dengan kalimat dullani ala khairin, tunjukkan kepadaku sebuah kebaikan. Atau kadang mengatakan dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah, ajarkanlah aku sebuah amalan yang apabila aku amalkan maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencintaiku. Dan hadis-hadis yang semisal ini sangat banyak. Dan ini menunjukkan kepada kita semangat yang besar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kebaikan. Dan ini yang sudah hilang di masa kita. Ketika kita mendapatkan orang-orang yang alim, maka jarang di antara kita yang memaksimalkan dengan baik untuk mendapatkan faedah sebanyak-banyaknya. Sehingga ini yang kemudian sudah hilang di masa kita. Dan ikhwan fiddin azakumullah kaum muslimin yang saya muliakan, dan ini pun menunjukkan kepada kita ketika kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha memaksimalkan perjumpaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meminta arahan pada kebaikan atau memperhatikan kiranya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwasanya hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan akhirat. Hati dan pikiran mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan akhirat. Kiranya amalan apa yang dapat menghantarkan kepada surga Allah? Kiranya amalan apa yang dapat melindungiku dari api neraka? Kiranya amalan apa lagi yang akan mendatangkan cinta Allah? Amalan apa yang aku amalkan maka Allah tabaraka wa ta'ala akan ridho? Itu yang ada di dalam kepala para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ada di dalam hati-hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Hasanul Basri di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal,
ketika Imam Al-Hasanul Basri seorang tabi ini menceritakan tentang pengalamannya hidup bersama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana potret kehidupan mereka, bagaimana keadaan mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imamul Hasanul Basri menceritakan, bentar kita sebutkan riwayatnya. Kata Imamul Hasanul Basri, wallahi laqad adraktu aqwaman wa sahibtu tawaifa minhum. Sungguh demi Allah, aku menjumpai suatu kaum, maksudnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sahibtu tawaifa minhum. Aku berkawan, aku bersahabat, aku berguru mengambil ilmu dari sebagian dari mereka. Maka nu yafrahuna bi syai'in minad dunya aqbal. Mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang tidak terlalu bergembira tatkala dunia itu datang kepada mereka. Wala yata'assafuna ala syai'in minha adbar. Mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang tidak terlalu bersedih tatkala dunia itu hilang dari diri mereka. Ini keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang dunia tidak terlalu menjadikannya terlalu bahagia. Ketika dunia itu hilang darinya, maka mereka tidak terlalu bersedih akan kehilangan dunia tersebut. Kenapa bisa begini? Karena hatinya dipenuhi dengan akhirat. Karena pikirannya dipenuhi dengan akhirat, sehingga tatkala melihat kebaikan, para sahabat bersegera. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat memanfaatkannya dengan baik. Amalan apa yang dapat mendatangkan cinta Allah? Amalan apa yang dapat menjauhkannya dari api neraka? Amalan apa yang dapat mengantarkannya kepada surga? Sehingga ikhwan fiddin azakumullah, berbahagialah orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan negeri akhirat. Berbahagialah yang pikirannya dipenuhi dengan negeri akhirat. Maka hati-hati dari yang namanya dunia, hati-hati dari yang namanya cinta dunia, hati-hati dari yang namanya ambisi terhadap dunia. Bukan berarti tidak boleh mengambil dunia, tapi hati-hati dari fitnah dunia. Karena keburukannya sangat banyak dan dapat merusak agama kita. Amal soleh yang kita lakukan ketika seorang hamba terkontaminasi dengan penyakit hubud dunia, maka amal soleh tersebut akan ia jadikan sebagai tangga meraih dunia. Bukan lagi meraih negeri akhirat. Bukan lagi meraih cinta Allah. Bukan lagi meraih ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hati-hati juga bahwa yang namanya penyakit-penyakit kolbu itu rata-rata orang yang terkena penyakit tersebut, yang terjangkit di penyakit tersebut, dia tidak menyadarinya. Orang-orang yang terkena penyakit-penyakit kolbu, apapun bentuknya, ingin ria, ujub, cinta dunia, dan seterusnya, dari penyakit-penyakit kolbu, umumnya orang yang terjangkit di penyakit-penyakit ini tidak menyadarinya, tidak memahaminya, tidak merasakannya, dan tidak mengetahuinya, bahwa sebenarnya hatinya telah digerogoti oleh penyakit-penyakit semacam ini. Sehingga jangan kira bahwa yang namanya penyakit kolbu itu mudah untuk dibedakan, tidak. Karena umumnya orang-orang yang ria itu dia tidak merasa bahwa dirinya ria dan tidak diniatkan bahwa dia memang ingin ria umumnya. Umumnya orang-orang yang ujub itu dia berbangga diri, dia merasa bangga dengan amalannya, umumnya dia tidak niatkan. Hanya saja dia terjatuh dalam penyakit ujub. Demikian pula orang-orang yang terkena penyakit cinta dunia. Demikian pula orang-orang yang terkena dengan hubud dunia, dengan ambisi terhadap dunia, umumnya tidak disadari. Sehingga yang namanya penyakit-penyakit semacam ini tidak bisa terlihat hanya dari zahir saja. Oh ini kalau kesibukannya hanyalah nyari dunia, kerja sampai 12 jam berarti hubud dunia. Tapi kalau misalkan kerjanya hanya 2 jam, sisanya ke masjid lagi, ke masjid lagi, ke masjid lagi, berarti orang yang zuhud yang waro tidak bisa dilihat dari zahir. Karena yang dilihat adalah kalbunya. Karena yang dilihat adalah apa yang ada di dalam hati tersebut. Karena yang dilihat adalah apa yang ada di dalam pikiran tersebut. Oleh karenanya bagaimana cara kita mengetahui? Lihatlah apa yang ada di dalam hati kita kebanyakannya. Lihatlah apa yang ada dalam pikiran kita kebanyakannya. Kalau yang kita pikirkan di dalam hati dan pikiran kita adalah negeri akhirat, negeri akhirat, negeri akhirat, amalan apalagi, amalan apalagi, amalan apalagi, ilmu yang belum diketahui, ilmu yang belum diketahui, ilmu yang belum diketahui. Penasaran, kok bisa ada yang begini? Penasaran, kok ada yang begini? Kenapa? Terkait dengan ilmu-ilmu agama, berbahagialah. Maka berarti tandanya hatinya, pikirannya jauh dari yang namanya cinta kepada dunia. Sehingga bukan tidak boleh, tapi yang namanya dunia ada porsinya. Jangan jadikan sampai kepada hati kita.
Jangan jadikan disibukkan dengan pikiran kita. Apalagi sampai menyebabkan seorang hamba itu kala dunia datang kepadanya menjadikannya terlalu bahagia, atau ketika dunia itu tidak didapatkannya menjadikannya terlalu bersedih. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang makanu yafrahuna bisai'in minad dunya akbal. Orang-orang yang tidak terlalu bergembira tatkala datangnya dunia. Kalimatnya tidak terlalu bergembira. Kita tidak mengatakan mereka para sahabat adalah orang-orang yang tidak gembira dengan datangnya dunia. Kita tidak mengatakan begitu. Karena nyatanya sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mereka meminta kepada Allah di dalam doa-doa mereka, ya Allah, aku tidak pantas hidup miskin ya Allah. Kemiskinan tidak cocok denganku ya Allah. Dan aku tidak cocok dengan kemiskinan. Jadikanlah aku orang yang kaya. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa mereka tidak bergembira dengan dunia. Tidak. Tapi kita mengatakan bahwasanya mereka tidak terlalu bergembira dengan dunia. Ada kalimat terlalunya. Mereka tidak terlalu bahagia dengan dunia. Tatkala dunia itu dibentangkan di hadapan mereka. Bagaimana cara membedakannya? Kapan sesuatu itu dikatakan terlalu bahagia? Bagaimana kita bisa melihat ketika datang dunia kepada kita, kita dikatakan bahagia atau terlalu bahagia? Seseorang ketika dibukakan baginya dunia dikatakan bahwa dia terlalu bahagia adalah, terlalu bergembira adalah, terlalu senang adalah, manakala membuatnya ujub. Manakala dia merasa, iya siapa dulu saya, jelas saya mendapatkan ini. Iya karena saya cerdas, iya karena saya berpengalaman, iya begitu. Ini yang disebut dengan terlalu bergembira. Rasa-rasa itu menunjukkan bahwasanya seorang semacam ini adalah terlalu bergembira. Maka siapa yang ketika dibukakan dunia kepadanya, ketika dunia datang kepadanya, dia merasa wah terhadap dirinya sendiri. Dia merasa takjub dengan dirinya sendiri karena kecerdasannya, kepandaiannya, pengalamannya, dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan terlalu bergembira. Dan ini tercela. Tapi siapa yang ketika datang dunia kepadanya, dibukakan dunia kepadanya, yang pertama kali dia lakukan adalah mengucapkan Alhamdulillah, maka ini bukanlah termasuk terlalu bergembira, terlalu bahagia. Ini namanya syukur. Dan inilah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pastikan pertama kali dapat dunia, terucap dengan lisan kita ucapan Alhamdulillah. Dan juga hadirkan dalam benak pikiran kita, dalam hati kita khususnya, sandarkan bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena hitung-hitungan kita yang luar biasa, bukan. Ini murni pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasakan dalam hati kita begitu. Sehingga kita bukanlah termasuk orang-orang yang terlalu bergembira, terlalu bahagia, terlalu senang tatkala dunia itu datang kepada kita. Dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu bersedih tatkala dunia itu hilang darinya. Kita pun mengatakan, kita tidak mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih. Kita mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak terlalu bersedih. Karena namanya sedih itu wajar. Seseorang yang ketika dunia itu hilang darinya kemudian bersedih, wajar. Tapi manakala seseorang itu dia terlalu bersedih, larut dalam kesedihan, maka inilah yang tercela. Sikap semacam ini tercela. Sehingga kita harus tahu batasannya. Bagaimana kita bisa mengetahui dan membedakan dikatakan bersedih dan terlalu bersedih. Bersedih dan larut dalam kesedihan. Manakala seorang hamba itu tatkala hilangnya dunia menjadikannya berputus asa dari rahmat Allah, maka berputus asa dari rahmat Allah inilah yang disebut dengan terlalu bersedih. Ketika hilangnya dunia darinya, kemudian seseorang malah kecewa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menerima keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sikapnya inilah yang disebut dengan terlalu bersedih, larut dalam kesedihan, dan ini yang kecewa. Karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Mereka menangis, ya menangis sebagian mereka tatkala dunia itu hilang darinya, tapi tidak menjadikan mereka kecewa, tapi tidak menjadikan mereka berputus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini adalah batasannya. Kapan seseorang ketika diberi dunia dikatakan terlalu bergembira, manakala menjadikannya ujub, manakala menjadikannya takabur, manakala dia terkagum-kagum dengan diri sendiri, dia merasa ini semua didapat karena kehebatan dirinya, hilang semua Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam pikirannya, maka inilah yang tercela.
Kapan seseorang dikatakan terlalu bersedih? Manakala tatkala dunia itu hilang darinya, hilang juga keistiqomahannya. Manakala dunia itu pergi darinya, pergi pula zikirnya tiap hari, pergi pula bacaan Al-Qur'annya tiap hari, karena kecewa kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan terlalu bersedih. Dan ini tercela. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Kenapa bisa begitu? Jawabannya karena hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan akhirat, akhirat, akhirat. Mereka bukan tidak bekerja, mereka bekerja. Mereka mencari dunia, sama. Tapi mereka tidak jadikan dunia itu di dalam hati mereka. Dunia itu tidak dijadikan dalam pikiran mereka. Oleh karenanya berbanggalah orang-orang yang ada dalam benak pikirannya adalah negeri akhirat. Dan bersedihlah orang-orang yang ada di dalam hatinya dan pikirannya adalah dunia dan dunia. Ketika dikatakan dunia, bukan gambarannya bukan hanya yang haram saja. Tapi katalah yang ada dalam benak pikiran kita adalah, aduh iya, minuman apa lagi yang belum dicoba ya? Makanan apa lagi yang belum dicoba ya? Kayaknya ada makanan viral ini terbaru, kayaknya pengen nyobain. Ketika itu muncul banyak keinginan, itu adalah keinginan dunia. Kalau yang ada dalam benak pikiran kita hanyalah makanan, minuman. Makanan yang viral, minuman yang viral. Yang ada dalam hati kita penasaran, ini yang sekalipun mubah. Sekalipun mubah, dan itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Dan orang-orang yang semacam ini tersiksa hidupnya karena belum kesampaian. Kalau sudah kesampaian, pengen nyoba lagi yang lain. Apalagi zaman sekarang ada YouTube, ada ini, jadi penasarannya semakin besar. Dan itu adalah dunia. Dan jangan tertipu dengan syaitan. Jangan katakan ini kan hanya mubah saja. Ini kan makanan tidak haram. Betul, tapi ini adalah dunia. Tapi upayakan agar apa yang ada dalam benak pikiran kita adalah negeri akhirat. Kebaikan apa lagi yang harus kita lakukan? Kiranya amal soleh apa lagi yang harus saya lakukan? Nanti malam apa? Besok pagi apa? Besoknya lagi apa? Harus direncanakan, harus diplanningkan, dan seterusnya. Baik. Kata Imam Hasanul Basri, "Walahiya kanat ahwana fi a'yunihim min hadzal turab." Bagi mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya dunia itu bahkan lebih hina, lebih rendah daripada debu ini, katanya. Itu mereka menganggap begitu. Kenapa begini? Karena hati dan pikiran mereka dipenuhi dengan negeri akhirat. Oleh karenanya berjumpa dengan Nabi, kalimatnya ausini, dullani ala khairin, dullani ala amalin. Begitu saja. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah amalan yang dapat mengantarkanku ke surga. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Ya Rasulullah, tunjukilah aku amalan yang dapat menjauhkanku dengan api neraka. Begitu saja yang ada dalam benak pikiran mereka. Bahkan sebagian mereka tatkala berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pulang ke rumah masing-masing, mereka bersedih. Mereka menganggap, mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang munafik. Kenapa? Karena ketika bersama Nabi iman naik, ketika pulang ke rumah tidak bersama Nabi iman turun. Sebagian mereka bersedih. Sebagian mereka merasa jangan-jangan saya munafik karena imannya ketika di rumah kok berbeda rasanya dengan iman bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada dalam benak pikirannya itu saja. Itu mereka. Datang Arab Badui di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat itu tiba. Luar biasa yang ada dalam benak pikirannya itu. Kenapa bisa muncul pertanyaan itu? Apa latar belakangnya? Apa motifnya? Karena takut. Karena takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bekal yang disiapkannya belum banyak. Bekalnya hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di otak mereka itu begitu saja. Di kepala mereka, pikiran mereka, para sahabat itu isinya. Dan ini bukan hanya kabar. Ini kita ceritakan semacam ini bukan hanya sekedar informasi saja bahwa diri mereka para sahabat itu demikian keadaannya. Tapi ini pula adalah ajakan, anjuran, perintah agar mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelahnya yaitu generasi tabiin. Kemudian generasi setelahnya yaitu generasi tabiut tabiin. Ini bukan hanya informasi dari Nabi. Sehingga kemudian kita mengatakan, oh iya, berarti generasi sahabat adalah generasi terbaik. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah karena generasi Nabi dan para sahabat adalah generasi terbaik, maka ikuti mereka. Apanya yang diikuti? Beragama mereka, cara beragama mereka ikuti, cara berakidah mereka ikuti, keyakinan mereka ikuti,
akhlak dan perangai mereka ikuti, dan juga sikap kehidupan mereka ikuti, keadaan kalbu mereka ikuti. Di antaranya ini, mereka tidak menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang besar. Mereka menganggap dunia ini tak lebih utama daripada debu. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita harus memahami bahwasanya bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, kita harus memahami demikian. Segembira-gembiranya kita di dunia, ini hanyalah dunia yang kegembiraannya akan ada akhirnya. Sesengsara-sengsaranya kita di dunia, ini hanyalah dunia. Kesengsaraan itu akan ada akhirnya. Sehingga ini hanyalah dunia kecil. Apalagi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat kecil. Yang harus kita persiapkan adalah negeri akhirat. Perjalanan amat sangat panjang. Bekal apa yang harus kita siapkan? Maka mulailah dari sekarang. Baik, nah ini kalimat ini Aus ini menunjukkan betapa luar biasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang ada dalam hati dan pikiran mereka adalah negeri akhirat, negeri akhirat, negeri akhirat. Sehingga mereka tidak mau membiarkan momen begitu saja dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa faedah sedikit pun, terutama tentang akhirat mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan di dalam hadis yang mulia ini, la taghdab, jangan marah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulangnya lagi, jangan marah, jangan marah. Kita gunakan kalimat la taghdab yang biasa kita fahami dulu. Maka dari sini kemudian diantara faedahnya tentu agar seorang hamba itu berupaya untuk menahan amarahnya. Tapi yang namanya marah ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Kita bicara tentang marah yang tercela dulu. Marah yang sebagaimana yang kita fahami. Yang kita fahami dari kalimat jangan marah itu adalah marah yang tercela itu. Misalkan marah, tiba-tiba marah kepada kawan kita, marah kepada keluarga kita, maka ini adalah marah yang tercela. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah. Karena memang yang namanya amarah ini akan membuka pintu keburukan. Akhirnya mukul, akhirnya mencaci, akhirnya menzalimi, akhirnya menghinakan, akhirnya merendahkan, dan macam-macam lainnya. Oleh karenanya, jangan marah, tahan emosi. Dan yang namanya menahan amarah ini merupakan diantara amalan penduduk surga. Jadi salah satu amalan penduduk surga di dunia adalah, diantara mereka kebiasaannya di dunia adalah, mereka adalah orang-orang yang menahan amarah. Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, yang nantinya akan disebutkan bagaimana sifat, ciri penghuni surga di dunia. Apa yang mereka lakukan? Apa amalan mereka sehingga mereka menjadi ahli surga? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa jannatin, dan bersegeralah kalian untuk meraih surga, arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang mana luasnya surga ini seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang bertakwa ahli surga adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik di kala lapang maupun di kala sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarah mereka. Oleh karenanya, jangan marah, menahan amarah, menahan emosi merupakan salah satu perangai penduduk surga. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, kalau kita ingin terhitung sebagai ahli surga, maka di dunia jangan marah, tahan emosi. Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Berat, dan ini adalah sifatnya orang-orang mulia. Berinfak di kala lapang maupun di kala sempit, berat. Yang kedua, tahan emosi. Bahkan dikatakan wal kadhiminal ghaidh, itu maksudnya adalah ketika emosi sedang memuncak, amarah sedang di puncak, kemudian dia berusaha tahan karena Allah. Karena Allah. Karena penduduk surga di dunia mampu menahan emosi mereka. Sehingga dari sini inilah fungsinya belajar. Tidak ada alasan saya tabiatnya memang suka marah. Tidak ada begitu. Kita kadang suka mendengar, ya tapi bagaimana ya, susah mengubah perangai itu. Ya fungsinya taklim untuk mengubah perangai.
Fungsinya hadir di majelis taklim adalah untuk mengubah itu. Jangan katakan bahwasanya iya, tapi tabiat saya itu adalah mudah emosian, mudah jengkel, mudah tersinggung, mudah. Ya semua manusia juga punya modal tabiat buruk itu. Fungsinya kita ngaji untuk mengubah itu semua. Dan jangan bersandar kepada kebiasaan buruk yang kita alami, yang biasa kita tahu itu. Jangan sebagian orang seolah-olah ketika ditegur tahan emosi, kemudian mengatakan, iya saya bagaimana ya, saya biasa hidup di tengah keluarga yang memang emosinya tidak bisa ditahan. Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya adalah karena saya hidup di keluarga yang tidak bisa menahan emosi, ya sudah biarkan. Ya bukan begitu. Kita taklim, kita belajar agama untuk mengubah perangai-perangai yang buruk ini, bukan malah dibenarkan. Karena di antara ciri ahli surga adalah mampu menahan emosi. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain berbuat salah, mudah memaafkan. Orang lain melakukan kesalahan, menzaliminya, dia pun maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ini semua adalah kebaikan. Dan Allah mencintai kebaikan tersebut. Kita memaafkan bukan karena tidak enakan. Kita memaafkan bukan daripada mendingan dimaafkan saja. Bukan. Kita memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan orang yang menzalimi kita karena Allah. Karena para penduduk surga begini sifatnya yang Allah tabaraka ta'ala terangkan. Kita menahan amarah bukan karena ingin melatih diri sendiri, bukan, tapi karena Allah. Kita berinfak di kala lapang dan di kala sempit karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah mencintai itu semua. Dan orang-orang yang melakukan itu karena Allah akan mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang namanya menahan amarah termasuk sifat penduduk surga. Kemudian yang kedua, menahan amarah di antara sebab yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga. Di antara sebabnya, di antara sebab yang menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga adalah karena menahan amarah. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, lihat bagaimana kalau sahabat itu datang kepada Nabi, maka dia pasti akan meminta sebuah manfaat, amalan soleh. Ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Seseorang ini jarang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi, maka kemudian mengatakan, wahai Nabiullah, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya aku masuk ke dalam surga. Demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tukfir alayya, tapi jangan banyak-banyak amalannya Rasulullah. Tunjukkan sebuah amalan yang kalau aku amalkan masuk dalam surga, jangan banyak-banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Sudah itu amalannya. Jangan marah, tahan emosi. Kalau misalkan kita menahan emosi karena Allah tabaraka wa taala janjinya adalah surga. Pasti masuk ke dalam surga. Oleh karenanya yang namanya menahan amarah termasuk salah satu sebab yang menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya menahan amarah itu kalau kita orang emosian? Maka yang pertama, jangan terlalu memberikan sesuatu yang ketat kepada orang lain. Kalau kepada orang lain itu harus banyak uzur. Siapapun pengen keluarga sendiri, anak sendiri, istri sendiri, tahu kawan sendiri. Karena kita tidak bisa lepas dari bermuamalah dengan manusia. Maka ketika bermuamalah dengan manusia, baik keluarga kita, anak kita, kawan-kawan kita, maka jangan terlalu mengharapkan lebih. Jangan terlalu mengharapkan lebih itu maksudnya jangan terlalu mengharapkan sempurna. Jangan. Berikan banyak uzur kepadanya. Berikan banyak ribuan uzur kepadanya. Dan pertama, banyak memberikan uzur dan hati kita lapangkan seluas-luasnya. Jadi berikan ukuran. Selagi tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan maksiat, sudahlah, maafkan saja. Oh ini berbuat kesalahan, kesalahan kecil. Ini kecil, ya sudahlah, maafkan sajalah. Saya tidak ingin kawan saya ini kemudian diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena saya tidak memaafkannya. Begitu, sama kan kadang kan membuat jengkel itu karena kitanya ekspektasinya terlalu berlebihan. Membuat jengkel itu karena kita mengharapkan lebih. Membuat jengkel itu karena bisa dikit-dikit marah karena kita standarnya terlalu tinggi.
ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Sudah, jangan muluk-muluk, apalagi kepada keluarga sendiri kadang. Ke kawan, ke teman-teman, ke orang lain bisa menahan emosi, tapi ke keluarga sendiri kadang emosian. Ke istri emosian, ke anak emosian, istri pun sama, ke anak emosian, ke suami emosian, dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul semacam itu? Karena standarnya terlalu tinggi. Anak pengen, usia masih 2 tahun, pengen subuh-subuh bangun, mandi ke masjid. Anak masih 2 tahun. Anak masih 2 tahun, pengen nanti setelah subuh-subuh, mandi ke masjid, pulang ke rumah, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Jangan tidur. Ya bagaimana? Tidak bisa. Kadang kita terlalu tinggi. Berikan standar yang minimal sajalah. Standarnya apa? Yang penting tidak melakukan kesyirikan. Yang penting tidak melakukan dosa besar. Sudah. Aman. Begitu. Jangan muluk-muluk. Ini misalkan seorang suami pengen istrinya harus taklim, harus hafalkan Quran, hadis Nabi pun dihafal. Ini sedang membahas hadis arba'in, harus dihafal. Nanti disetor. Ya terlalu tinggi, bagaimana? Terlalu berat. Yang penting istri tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan maksiat dosa besar, sudah cukup. Kemudian kalau ingin kemudian tidak emosian, jangan terlalu banyak nyuruh. Kadang kalau terlalu banyak nyuruh itu repot. Makanya saya sendiri dari awal nikah itu tidak mau terlalu banyak nyuruh. Saya suka kopi, tapi karena tahu disuruh itu tidak enak, ya udah tidak pernah buatkan kopi, buatkan teh, sudahlah tinggal ambil sendiri atau beli sendiri yang sasetan supaya tidak usah dibuat dan seterusnya. Sudahlah, yang penting tidak syirik, yang penting tidak dosa besar. Demikian pula istri memandang suami. Wah, ini suami kerjanya hanya tidur-tiduran saja misalkan. Tidur-tiduran saja. Yang penting tidak syirik, yang penting tidak dosa besar, yang penting dia bekerja, kalau waktunya sholat-sholat sudah cukup. Ya memang kita ingin suami kelihatannya baca Quran terus, hafalkan hadis Nabi, hadir taklim rajin, Masya Allah, dicatat, pulang ke rumah pun mendengarkan MP3 lagi, nonton YouTube lagi, kajian Ustadz, kita pengennya begitu. Tapi kan ya sudahlah, jangan terlalu muluk-muluk. Maksud jangan terlalu muluk-muluk itu, harapan itu ada. Tapi jangan kemudian paksakan orang lain untuk begitu. Karena kalau kita paksakan diri sendiri saja pun tidak sanggup. Apalagi orang lain. Maka berikan standar yang minimal saja. Pertama, berikan uzur sebanyak-banyaknya, namanya juga manusia. Yang kedua, lapangkan hati ini seluas-luasnya. Yang ketiga, ya sudah, yang penting tidak syirik, tidak melakukan dosa besar. Sudahlah. Ini melihat suaminya megang HP terus. Suami pun sama, ini istrinya megang HP terus. Selama yang dipegangnya HP, yang dibukanya bukan maksiat, ya sudahlah, tidak mengapa. Selama kewajibannya dikerjakan, dia nyuci, dia masak, ya sudahlah, biarkan saja. Begitu, biarkan. Sekalipun misalkan, oh saya pengen yang dipegang itu bukan HP, tapi Quran, misalkan. Ya sudahlah, kita pun gambarannya begitu, kan begitu. Jadi begitu, ini caranya supaya bisa menahan emosi. Sebab-sebab munculnya amarah itu harus dihilangkan. Dan biasanya sebab terbesar munculnya amarah adalah karena standar yang terlalu tinggi. Standar perkawanan terlalu tinggi. Standar kekeluargaan terlalu tinggi. Maka kita harus tahu batasannya. Harus tahu batasannya agar tidak muncak emosi itu. Demikian. Jadi, yang penting tidak syirik, yang penting tidak dosa besar. Begitu harusnya. Oh, ini anak tidak hafal Quran. Ya tidak mengapa, yang penting tidak syirik, yang penting tidak melakukan dosa besar. Adapun hafal Quran bisa sambil jalan. Ini anak tapi begini, ya sudah, yang penting tidak syirik, yang penting tidak dosa besar. Oleh karenanya harus dipahami, kalau kita melihat ada keluarga kita bisa sujud, itu nikmat besar. Bisa sujud itu harus disyukuri. Harus disyukuri. Bisa sujud tidak melakukan kesyirikan. Jangan, kalau ingin dibandingkan antara melakukan kesyirikan dengan menghafalkan hadis Nabi, mana yang lebih mengerikan dosanya? Ya kan jauh, yaitu melakukan kesyirikan. Maka kalau ada keluarga kita tidak melakukan kesyirikan, itu nikmat besar. Dan itu kewajiban sebagai seorang muslim. Dan ini adalah kewajiban. Oleh karena kita cara memandangnya begitu. Oh, dia tidak menghafalkan hadis, yang dipegangnya bukan Quran, tapi kan dia tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kesyirikannya dia itu saat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Demikian kita harus memandang. Dan kita harus melapangkan dada seluas-luasnya. Sekali lagi, bukan berarti tidak, kalau begitu ya sudahlah, rasa ingin agar menjadi penghafal Qurannya hilangkan. Bukan. Rasa itu tetap harus ada. Harapan itu harus ada. Tapi kita ucapkannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun kepada keluarga kita, kepada kawan kita hanya mengajak saja. Jangan memaksa. Jangan terlalu menekan. Itu bedanya itu.
Bukan berarti ya sudahlah, mulai saat ini saya tidak ingin lagi anak saya jadi penghafal Quran. Bukan itu. Keinginan harus ada, tapi jangan paksa mereka terlalu keras. Yang akhirnya mereka malah membenci Al-Quran, membenci diri kita. Cukup tawarkan saja. Kalau tidak mau, ya sudahlah, besok lagi kita tawarkan. Nah, ambil Al-Quran. Tidak mau, ya sudahlah, besok lagi. Yang penting kamu tidak melakukan kesyirikan hari ini, tidak mengapa. Tapi jangan diucapkan. Hadirkan dalam benak pikiran kita. Nah, baca Quran, ambil Al-Qurannya. Aduh, capek. Misalkan bilang begitu, kan kadang orang tua jengkel tuh. Apa yang bisa hadirkan dalam benak pikiran kita? Yang penting dia tidak melakukan kesyirikan saat itu. Sudahlah, besok lagi nanti kita ingatkan lagi. Nah, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Aduh, ini mau mandi. Misalkan, ada saja alasannya. Hadirkan saat itu bahwasanya anak kita tidak melakukan kesyirikan. Begitu cara memandangnya itu. Nanti besok datang lagi. Makanya kita hanya mengajak saja. Kita hanya menawarkan saja, bukan berarti keinginan harus dihilangkan. Nah, itu adalah batasan-batasan yang harus diperhatikan. Itu caranya, agar amarah ini tidak sering muncul. Kemudian, menahan amarah ini, di antara sebab seorang hamba jauh dari murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia masuk ke dalam surga, ini merupakan sifatnya penghuni surga. Yang ketiga, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan murka kepadanya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Abdullah ibn Amr ibn al-As pernah bertanya kepada Nabi, "Madza yubaiduni min ghadabillah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang dapat menjauhkanku dari murka Allah? Kata Nabi SAW, "La taghdab," jangan marah. Jangan marah. Maka niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan murka kepadamu. Bagaimana caranya jangan marah? Seperti tadi, banyak memberikan uzur, berikan kelapangan hati seluas-luasnya, jangan terlalu memberikan standar terlalu berlebihan. Yang penting tidak syirik, yang penting tidak melakukan dosa besar. Tapi keinginan harus tetap ada. Keinginan, harapan, kebaikan untuk orang-orang sekeliling kita harus ada. Saya ingin sebenarnya kamu jadi penghafal Quran. Kamu ini yang dipegang adalah Al-Quran, bukan HP. Kalau misalkan selesai dari satu kegiatan yang lain, dengarkan kajian misalkan, pengennya begitu. Tapi jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu memaksa. Berikan contoh saja. Demikian. Baik, ini diantara sebabnya. Nah, ini marah yang biasa. Tapi di sana ada marah yang terpuji. Marah yang disyariatkan, marah yang diperintah. Kapan itu? Manakala syariat Islam diinjak-injak. Kecemburuan terhadap Islam. Manakala kemudian kehormatan para sahabat Nabi SAW dirusak. Maka harus marah. Harus muncul kecemburuan yang besar terhadap agama ini. Seperti orang-orang Syiah tatkala mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar merupakan dua berhala Quraisy, harus marah. Jangan mengatakan, tapi orang Syiah pun akhlak mereka luar biasa. Sudahlah, tidak perlu marah kepada mereka. Sudahlah, tidak perlu mengatakan bahwasanya mereka ini bukan muslim. Kan akhlak mereka luar biasa. Akhirnya terpesona dengan mereka. Bagaimana bisa seorang hamba, dia bisa memuji orang-orang yang telah mencela ummul mukminin? Bagaimana bisa lisannya dengan ringan mengatakan, sudahlah, jangan cela mereka. Sudahlah, jangan katakan mereka sesat. Bagaimana bisa terlontar pada lisan seorang hamba, padahal mereka mengatakan bahwasanya ummul mukminin Aisyah adalah pezina. Kalau ibu kita saja dituduh pezina, kita marah. Siapapun yang bilang pengen ustaz, pengen bukan ustaz, misalkan nuduh ibu kita berzina, sekalipun ibu kita bukanlah ahli ibadah, sekalipun ibunda kita bukanlah seorang alim luar biasa ilmunya, tapi kalau dituduh begitu pasti marah. Normalnya semua anak pasti marah. Semua anak pasti marah. Tidak ingin melihat wajah orang yang menuduh ibu kita dengan sebutan pezina. Kalau ibu kita saja dituduh begitu kita marah, bagaimana lagi dengan ummul mukminin? Bagaimana lagi dengan ibunda kaum mukminin seluruhnya? Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah radhiyallahu taala anha, yang mana mereka orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya ummul mukminin Aisyah adalah seorang pezina. Dan juga Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy. Ya harus lebih marah lagi. Lalu kemudian datang seorang muslim mengatakan, sudahlah, jangan keras-keras kepada mereka. Mereka juga akhlaknya baik. Loh, kok bisa akhlaknya baik? Sebaik apapun kalau celaan mereka kepada para sahabat Nabi SAW, demikian kalimatnya tidak terima. Demikian, ini adalah marah yang terpuji. Ini adalah marah yang disyariatkan. Bahkan ini adalah marah penentu iman. Kalau tidak marah maka dipertanyakan imannya. Kok bisa tidak marah?
Maka di antara marah yang terpuji adalah marah terhadap kesesatan, marah terhadap penyimpangan, marah terhadap ketika agama diinjak-injak. Maka yang namanya marah ada dua, ada yang tercela, ada yang terpuji. Jadi demikian. Nah, kalau dalam kondisi semacam ini, jangan berdalil dengan ayat ini, la taghdab, jangan marah. Ya bukan, ini marah yang disyariatkan. Ingat-ingat wal kadhiminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jangan tampakkan amarah. Lalu bagaimana tidak menampakkan amarah? Ummul mukminin dikatakan pezina. Jadi harus dibedakan antara marah yang tercela dan marah yang terpuji. Ayat-ayat ini, hadis-hadis ini yang menunjukkan keutamaan menahan amarah itu pada amarah marah yang tercela. Umumnya kita marah, nah itulah adalah marah yang tercela. Adapun marah terhadap agama kita karena diinjak-injak, maka ini adalah yang terpuji. Baik, itu adalah hadis yang ke-16, yaitu hadis jangan marah. Kemudian hadis yang ke-17, kita akan baca sampai 18. Hadis yang ke-17, Al-Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Shaddad bin Aus, an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Allah wajibkan kita untuk berbuat baik pada segala sesuatu, apapun itu. Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bukan maksudnya kalau muncul keinginan pengen bunuh, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kalau dalam medan peperangan kan saling bunuh-bunuhan. Kalau dalam medan peperangan, bunuhlah dengan cara yang terbaik. Bunuhlah dengan cara yang terbaik itu seperti apa? Para ulama menyebutkan tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh para wanita, tidak boleh membunuh orang tua renta. Itu adalah cara yang terbaik. Kemudian jangan disiksa, kemudian jangan menyiksa. Ini maksudnya bukan saya tiba-tiba muncul keinginan untuk membunuh, maka saya ingin membunuh dengan cara yang terbaik, yaitu sekali bunuh kemudian selesai. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau dalam medan peperangan, ikuti rambu-rambunya. Kalau dalam kisos, kan ini juga membunuh juga. Dalam kisos, pastikan kira-kira berikan kisos yang terbaik. Jangan sampai menyiksa kisos. Kalau dalam bab rajam, misalkan ditegakkan hukum Islam, rajam. Bagi orang yang berzina dan mereka sudah menikah, dirajam, dilempari dengan batu. Maka kira-kira membunuhnya dengan cara yang terbaik. Tidak menyiksa. Tidak menyiksanya. Ini yang dimaksud. Bukan jangan kemudian dipakai tiba-tiba muncul keinginan membunuh. Oh, ini ada perintah faiza qataltum fa ahsinul qitlah. Berarti boleh membunuh, yang penting dengan cara yang terbaik. Bukan semacam itu maksudnya. Wa idza zabahtum fa ahsinuz dzibhata. Apabila kalian ingin menyembelih, bentar lagi kita akan menyembelih. Apabila kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah hewan sembelihan itu dengan cara yang paling terbaik. Bagaimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian tajamkan pisaunya yang digunakan untuk menyembelih itu. Itu caranya. Jadi bagaimana cara menyembelih yang terbaik? Yang pertama, tajamkan pisaunya. Pastikan tajam. Wal yurid dzabihatahu, dan tenangkan hewan yang akan disembelihnya. Tenangkan, kemudian matanya ditutup, jangan harus dipisah. Makanya kalau misalkan nanti kambing ada 20 misalkan di sini, satu ingin dipotong, kemudian yang 19-nya nonton misalkan. Jangan. Mereka melihat, jangan. Bawa ke tempat yang jauh, yang tidak terlihat oleh 19 kawanan yang lainnya. Kalau ingin dipotong, tutupi matanya, supaya tidak melihat tajamnya pisau itu. Begitu cara yang terbaik. Ini bukan malah kemudian dibawa di tengah-tengah, supaya nanti kambing-kambing yang lain melihat. Kemudian dilihat itu pisau sedang diasah, dilihat, diperhatikan ke mereka. Jangan. Hewan-hewan juga sama. Saya kadang suka melihat ada, tapi jangan ditiru, ada kue yang bentuknya seperti hewan peliharaan yang punya. Kalau ini tuan rumah dia punya anjing, dia buat kue yang berupa anjing, kemudian dipotong di depannya. Ya, hewan juga sama, dia kadang tidak terima begitu. Dia tidak suka, dia takut melihat hal semacam itu. Maka ini diantara cara terbaik.
menyembelih hewan seperti tadi itu bentuknya, maka tenangkan hewan tersebut, buat nyaman hewan tersebut, tutup matanya jangan sampai melihat pisau, tutup matanya jangan melihat kawannya lain yang sedang disembelih. Maka ini caranya, dan Islam mengajarkan semacam ini, sampai hal-hal semacam ini, detail semacam ini diajarkan oleh Islam, apalagi yang lain-lain. Oleh karenanya aneh kalau ada kemudian orang-orang yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit bom, yang begitu ada sampai detik ini. Jadi enak sekali, kadang mudah sekali mengeluarkan Islam, mengeluarkan seseorang itu dari lingkaran Islam. Oh ini murtad keluar dari Islam, oh ini musyrik, oh ini syirik, oh ini kafir, oh ini kafir. Sampai detik ini, mudah sekali begitu. Belum lagi, oh ini pukul, oh ini lawan, oh ini hancurkan. Islam mengajarkan kita, bahkan Allah Taala mengajarkan, mewajibkan kita untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Bukan demikian diajarkan oleh Islam. Baik, itu adalah hadis yang ke-17. Kemudian hadis yang ke-18 sebagai penutup pertemuan kita. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Hadis yang ke-18, Al-Imam Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, An Abi Dzar Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar, Jundab ibn Junadah. Yang kedua dari Mu'adz ibn Jabal, an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Iringilah setiap keburukan yang engkau pernah lakukan dengan kebaikan. Tab al-hasanat tampuha, karena namanya kebaikan itu akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan keburukan-keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ada 3 poin di sini yang akan kita uraikan panjang lebar. Yang pertama, bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dimanapun kita berada. Yang kedua, iringi setiap keburukan yang telah kita lakukan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Yang namanya kebaikan yang kita lakukan itu menggugurkan dosa-dosa. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang baik. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik? Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam banyak ayatnya, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Di antaranya di dalam surat Al-Qalam ayat 34. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa ghafarallahu lahu, di dalam kitab terakhirnya Minhajul Abidin menyebutkan, orang-orang yang bertakwa itu Allah tabaraka wa ta'ala berikan 40 keutamaan. 20 di dunia Allah berikan langsung, 20 nanti di akhirat Allah berikan nanti di sana. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah di dalam surat Al-Qalam ayat 34, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka adalah surga-surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Maka keutamaan orang yang bertakwa pertama adalah Allah tabaraka wa ta'ala berikan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat sebelumnya yang kita dengar, di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana surga ini dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa Allah berikan surga. Orang-orang yang bertakwa Allah akan masukkan ke dalam surga. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan keutamaan yang lain di dalam surat Ali Imran ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa mendapatkan cinta Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Dan keutamaan yang banyak lagi yang akan kita sebutkan nanti. Sehingga orang-orang yang bertakwa Allah tabaraka wa ta'ala berikan surga. Orang-orang yang bertakwa mendapatkan cinta Allah. Orang-orang yang bertakwa akan senantiasa bersama dengan Allah tabaraka wa ta'ala.
Dan orang yang bertakwa ini, di antara keutamaan lainnya adalah setiap amal soleh yang dikerjakannya, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab Lataiful Ma'arif dalam pembahasan tentang puasa Ramadan, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan tentang sebab-sebab dilipat gandakannya pahala ketaatan seorang hamba. Jadi yang namanya pahala kita itu terkadang Allah lipat gandakan disebabkan banyak sebab. Banyak, lebih dari 10 sebab. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan 3 diantaranya. Bahwasanya yang namanya pahala dari amal soleh, pahala dari ketaatan, pahala dari ibadah yang kita kerjakan, terkadang Allah Tabaraka wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Yang pertama disebabkan karena tempat pelaksanaannya, disebabkan karena syaraful makan, karena tempat pelaksanaan ibadah tersebut adalah tempat yang mulia. Oleh karenanya kalau seseorang itu dia mendirikan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa, maka pahalanya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada sholat yang didirikannya di masjid-masjid lain selain 3 masjid tersebut. Bukan karena masjid-masjid lain itu jelek, bukan. Masjid-masjid ini adalah tempat-tempat yang mulia, tapi 3 masjid itu adalah tempat-tempat yang sangat mulia. Maka amal soleh yang dikerjakan pada masjid-masjid tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala lipat gandakan karena tempat pelaksanaannya. Dan bukan hanya sholat. Maka kalau ada sebagian kita atau diantara kita yang Allah berikan rezeki berhaji, bisa berziarah ke sana, umroh ke sana, maka maksimalkan ketika berada dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk melakukan ketaatan apapun. Karena amal soleh yang dikerjakan di sana, pahalanya Allah lipat gandakan. Jadi bukan hanya sholat. Bacaan Al-Quran kita, pahalanya Allah lipat gandakan. Zikir kita, pahalanya Allah lipat gandakan. Salawat kita, pahalanya Allah lipat gandakan. Dan amal soleh yang lain yang dikerjakan di masjid-masjid tersebut. Maka ini salah satu sebab amal soleh seorang hamba, pahalanya Allah lipat gandakan. Kemudian yang kedua, syarafuz zaman. Pahala dari ketaatan seorang hamba itu Allah lipat gandakan disebabkan karena waktu pelaksanaannya yang utama. Di antara waktu pelaksanaan yang utama itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali kasyahri Ramadan, seperti bulan Ramadan. Ka asyri Dzulhijjah, seperti 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kita harus tahu waktu-waktu yang utama di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana amal soleh yang kita kerjakan di sana pahalanya akan Allah lipat gandakan. Di antaranya bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, maka ini adalah bulan-bulan yang mulia. Maka amal soleh yang dikerjakan pada bulan-bulan ini, pahalanya Allah lipat gandakan. Dan saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Nanti bulan depannya lagi, bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Berikutnya lagi Muharram. Maka 3 bulan berturut-turut ini adalah bulan-bulan yang utama. Bulan-bulan yang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala mulia. Amal soleh yang kita lakukan pada bulan-bulan ini, pada hari-hari ini, Allah lipat gandakan. Khususnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Khususnya lagi siang harinya. Dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Karena kan ke depan kita kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka itu adalah waktu-waktu yang amat sangat utama karena pahala yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan di sana, pahalanya Allah lipat gandakan. Kemudian yang ketiga, di antara sebab amal soleh itu pahalanya Allah lipat gandakan adalah syaraful amil wa qurbuhu minhu wa qurbuhu minallah. Di antara sebab pahala dari ketaatan seorang hamba itu Allah lipat gandakan adalah mulianya orang yang melaksanakan ketaatan tersebut di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qurbuhu minhu wa kathratu taqwahu, dan dekatnya dia dengan Allah dan juga takwanya dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya dari sini pentingnya kita untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Di samping keutamanya banyak, Allah senantiasa bersama kita, Allah tidak akan sengsarakan kita, batin kita terutama di dunia. Dan setiap amal soleh yang kita kerjakan, pahalanya akan Allah lipat gandakan. Oleh karenanya berbahagialah orang-orang yang bertakwa.
orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang ada dalam benak pikiran dan hatinya adalah bagaimana caranya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, bagaimana caranya menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Amalan apalagi yang mendatangkan ridho Allah, amalan apalagi yang mendatangkan cinta Allah. Setiap kali beramal, pahalanya Allah tabaraka wa taala lipat gandakan. Bagaimana lagi kalau ternyata sudah dicintai, diridhoi oleh Allah, bertakwa di sisi Allah, memang dekat di sisi Allah tabaraka wa taala, dia mengamalkan sebuah amalan di bulan-bulan yang utama, dia mengamalkan amalan tersebut di tempat-tempat yang mulia. Bagaimana kalau tiga-tiganya kumpul semua? Orang ini bertakwa, dicintai oleh Allah, memiliki kedekatan di sisi Allah, kemudian dia bersungguh-sungguh beramal soleh di hari-hari yang utama, dan dia berada di tempat-tempat utama. Luar biasa pahalanya, bayangkan oleh kita. Tak terbayang bahkan. Maka ini adalah diantara keutamaan, oleh karenanya berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, berusaha untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dan demikian para ulama memandang, yang ada dalam benak pikirannya adalah kiranya amalan apa yang dapat mendatangkan cinta Allah, kiranya amalan apa yang dapat mendatangkan ridho Allah. Di samping utamanya besar, orang-orang yang utama di sisi Allah memiliki keutamaan tersendiri. Dan inilah yang harus senantiasa kita hadirkan dalam benak pikiran kita. Sebagaimana ahli dunia, tatkala melihat kesempatan, kiranya apalagi yang bisa menghasilkan dunia, kiranya apalagi yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Demikian pula ahli akhirat, demikian pula orang-orang yang meraih cinta Allah tabaraka wa taala. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya dunia akhirat ini kita harus memilih salah satu dari keduanya. Beda antara memilih dan mendapatkan. Bisakah kita mendapatkan keduanya? Bisa. Bisakah kita memilih dua-duanya? Nggak bisa. Kalau memilih harus satu. Pilih dunia yang nanti resikonya adalah membahayakan akhirat kita, atau pilih akhirat yang resikonya akan membahayakan dunia kita. Jadi bedakan antara memilih dan mendapatkan. Kalau mendapatkan dua-duanya, mungkin, sangat mungkin seorang hamba Allah takdirkan mendapatkan dua-duanya. Tapi kalau harus memilih, maka pilih salah satu. Dan tidak bisa memilih dua-duanya. Saya ingin memilih dua-duanya saja. Akhirat dan juga dunia, tidak bisa. Harus dipilih salah satu. Oleh karena Al-Imamul Hasanul Basri di dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi mengatakan, menasihati para pemuda, wahai anak-anak muda, carilah oleh kalian negeri akhirat. Karena apabila kalian mencari akhirat, maka dunia pasti akan kalian dapatkan. Namun aku tidak pernah melihat sebaliknya. Orang-orang yang berambisi untuk mendapatkan dunia, kemudian dia dapatkan akhirat. Tidak pernah ada yang begitu. Yang ada sebaliknya. Orang-orang yang mencari akhirat, dunia ia dapatkan. Dan itu didapatkan oleh banyak para ulama. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Malik rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dan seterusnya. Bahkan Al-Imam Malik ketika sudah menjadi imam, beliau mengatakan, dunia saat ini datang kepadaku dalam keadaan hina. Padahal dahulu Al-Imam Malik ketika belajar itu, dia suka ngambilin genteng rumahnya. Gentengnya diambil satu, dijual. Diambil satu, dijual. Untuk modal bekal belajar. Ketika sudah menjadi imam, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Harta itu datang dalam keadaan hina. Jabatan itu datang dalam keadaan hina. Sanjungan pujian datang dalam keadaan hina. Para khalifah pun menghinakan diri di hadapan Al-Imam Malik. Al-Imam Malik. Oleh karenanya, kata Imamul Hasan al-Basri, aku tidak pernah melihat orang-orang yang berambisi terhadap dunia, dia mendapatkan akhirat. Tapi carilah oleh kalian negeri akhirat, karena orang-orang yang mencari negeri akhirat, kadang dia pun mendapatkan dunia. Oleh karenanya, kalau harus memilih, maka pilih salah satu dan tidak bisa memilih dua-duanya. Tapi kalau mendapatkan, bisa dapat dua-duanya. Jadi harus dibedakan antara memilih dan mendapatkan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi nanti masih dalam pemaparan tentang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa yang dimaksud? Kemudian yang namanya kebaikan-kebaikan dapat menggugurkan dosa-dosa. Kita akan sebutkan nanti amalan-amalannya. Lalu yang ketiga adalah tentang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Apa yang dimaksud? Sebelum ditutup barangkali ada satu atau dua pertanyaan, dipersilakan.